Pemirsa, selamat datang dalam acara sosialisasi penggunaan pembenah tanah organik granular dalam rangka program peningkatan kualitas dan produktivitas lahan pertanian. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semakin hari kesuburan lahan pertanian kita semakin menurun. Oleh karena itu, PT Komposindo Granular R&D hadir dengan produknya yang ramah lingkungan. Dengan moto dari alam untuk alam demi kemakmuran petani, Rabuk turut serta demi suksesnya Go Organic 2010 dengan harapan agar petani mampu meningkatkan hasil pertanian tanpa harus mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Saudara-saudara, PT Komposindo Granular R&D didirikan pada tahun 2004 dengan bisnis inti yaitu industri pupuk kompos organik granular dengan merek dagang Rabuk. Saat ini telah memiliki 5 pabrik dengan kapasitas masing-masing 500 ton per bulan dan didukung oleh lebih dari 40 distributor wilayah yang tersebar dari Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara Barat. Proses pembuatan pupuk kompos granular dan komposisi formulanya ini telah mendapatkan nomor paten P200300510 oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 2 Oktober 2003. Pada bulan Maret 2004, dalam Lomba Forum Riset Teknologi Industri se-Indonesia, Rabuk mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pertama teknologi industri yang paling prospektif, sekaligus menempatkan Rabuk sebagai leader dalam dunia industri pupuk organik granular. Rabuk juga telah memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan nomor G062-PTO-BSP-4 Romawi tahun 2005. Uji lab telah kami lakukan sejak tahun 2004 di Biotrop Bogor, dan untuk menjaga kualitas produk kami selalu melakukan uji lab kembali secara berkala di berbagai lembaga laboratorium, baik dari sisi makro maupun mikro, bahkan sampai deteksi mikroba fungsional yang sangat menunjang dalam peningkatan kesuburan tanah. Rabuk berbentuk butiran 1-5 mm berwarna abu-abu gelap dalam kemasan sak 40 kg dan 20 kg. Seiring dengan permintaan pasar, maka sak yang semula berwarna dasar putih kami ganti dengan yang berwarna kuning dan sekaligus dilaunching oleh Bapak Menteri Pertanian Dr. Insinyur Anton Apriantono bersamaan dengan peresmian pabrik Rabuk yang kelima pada tanggal 20 Mei 2009. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapak Presiden SBY berkenan mengunjungi stand Rabuk yang ada di Sragen. Dalam dialog dengan tim sosialisasi Rabuk, beliau sangat mendukung program-program pertanian yang berwawasan ramah lingkungan, serta memberikan kesempatan kepada Rabuk untuk dipublikasikan di majalah Kepresidenan edisi 17 Agustus 2009 dan kemudian disebarluaskan ke seluruh Nusantara pada kesempatan peringatan kemerdekaan RI di Istana Negara. Saudara-saudara, masalah pertanian di Indonesia saat ini yang paling mendasar adalah semakin turunnya tingkat kesuburan tanah akibat kurang adanya keseimbangan penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia.
Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada 30 tahun terakhir ini mengakibatkan kadar bahan organik tanah semakin menipis. Penambahan pupuk kimia tidaklah berdampak meningkatkan produksi pertanian, bahkan malah mengakibatkan rusaknya ekologi tanah yang mendukung tingkat kesuburan tanah. Oleh karena itu, upaya kita yang pertama adalah bagaimana mengkondisikan lahan menjadi subur kembali dengan cara penggunaan rabuk sebagai pembenah tanah organik. Dengan demikian, maka upaya usaha tani yang lain seperti penggunaan bibit unggul, teknik budidaya, teknik pemupukan, serta perawatan pasca tumbuh menjadi sangat efektif dan berdampak terhadap peningkatan hasil produksi. Penurunan kesuburan tanah juga mengakibatkan penggunaan pupuk kimia menjadi semakin boros. Dengan kondisi saat ini, di mana kandungan bahan organik tanah semakin menipis, maka pupuk nitrogen yang dapat diserap tanaman hanya sekitar 30-45% saja. Selebihnya hilang menguap atau terbawa air. Apalagi pupuk fosfat, hanya 10-20% saja yang mampu terserap. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan petani untuk menambah konsumsi pupuk kimia, bahkan sampai di atas ambang kewajaran, yang mengakibatkan pupuk kimia menjadi semakin langka dan mahal. Saudara-saudara, seiring dengan berkembangnya teknologi pupuk organik, rabuk semakin meningkatkan kualitasnya. Bentuknya yang butiran namun tidak terlalu keras, memudahkan pelaksanaan aplikasinya dan mudah larut dalam air, sehingga kecepatan reaksinya di dalam tanah jauh lebih cepat. Dosis aplikasi yang rasional yaitu sekitar 400 kg per hektar, serta penambahan nutrisi organik dan mikroba fungsional. Penggunaan rabuk sebagai pupuk dasar dapat menekan penggunaan pupuk kimia sampai 50%. Dengan bau seperti bau humus, warna kehitaman menunjukkan sifat kompos yang betul-betul sudah matang. Didukung oleh teknologi fermentasi dan granulasi, menjadikan rabuk telah memenuhi syarat sebagai pupuk organik yang bermutu tinggi. Terbukti dari hasil uji media tanam, benih tanaman belewah bisa tumbuh bagus di atas media tanam rabuk. Pemirsa, perbedaan yang sangat nyata dibanding dengan pupuk organik yang lain adalah rabuk mampu bereaksi dengan cepat, sehingga kendala-kendala tentang anggapan petani yang mengatakan bahwa pupuk organik itu lambat bereaksi, maka dengan teknologi rabuk semua itu bisa diatasi. Dengan dosis 400 kg per hektar, rabuk mampu membuat tanah menjadi gembur dan subur dalam tempo yang singkat, tanpa harus menunggu sampai musim berikutnya. Pada prinsipnya, rabuk dikondisikan sebagai kompos bioaktif, di mana mikroba fungsional yang mendukung teknologi ini diupayakan tetap hidup, aktif, dan berkembang biak. Oleh karena itu, kadar air yang terkandung di dalam rabuk berkisar antara 20%, agar supaya mikroba yang terkandung di dalam rabuk ini tetap hidup walaupun disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selain mengandung bakteri-bakteri yang mampu menambat nitrogen dari udara, rabuk juga dilengkapi dengan mikroba yang mampu melarutkan fosfat dan kalium, serta mikroba yang menghasilkan zat perangsang tumbuh, di mana hormon yang dihasilkannya sangat membantu dalam proses percepatan pertumbuhan. Saudara-saudara, dengan menggunakan rabuk sebagai pembenah tanah, kita akan banyak mendapatkan manfaat, antara lain yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Lahan pertanian yang semula keras dan sukar diolah bisa kita perbaiki menjadi gembur. Dengan demikian, maka pertumbuhan akar akan menjadi lebih bagus. Terbentuknya granulasi di dalam tanah menjadikan tanah cukup tersedia oksigen.
Rabuk juga mampu memperbaiki sifat kimia tanah. pH tanah menjadi netral. Hal ini disebabkan KTK dari rabuk yang tinggi, sehingga mempercepat proses pertukaran ion di dalam tanah yang membuat pH tanah bergerak ke arah netral. Dengan demikian, maka akan lebih banyak nutrisi yang tersedia bagi tanaman seiring dengan terjadinya proses pertukaran ion dari unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Rabuk juga mengandung jutaan mikroorganisme yang bermanfaat untuk memperbaiki sifat biologi tanah dengan mengaktifkan kembali ekosistem yang ada di dalam tanah. Mikroba fungsional yang terkandung di dalam rabuk dengan media kompos yang betul-betul sudah matang menciptakan keragaman biota tanah yang sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan kesuburan tanah. Aplikasinya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara ditabur secara merata 1 hari sebelum tanam dengan dosis 4 kuintal per hektar. Ini adalah langkah awal di mana kita sebelum bertanam, perbaiki dulu lahan pertanian kita dengan menggunakan rabuk yang diperlakukan sebagai pupuk dasar. Dengan demikian, kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai dengan 50%. Dosis yang dianjurkan untuk tanaman padi adalah sebagai pupuk dasar 400 kg per hektar, ditebar merata 1 hari sebelum tanam. Nah, selanjutnya kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 50% dari biasanya. Tentu saja hal ini menjadi hemat biaya, karena dengan mengurangi pupuk kimia 50%, bahkan sampai 70% dari dosis biasanya, maka biaya usaha tani bisa dihemat. Selanjutnya, untuk musim kedua, musim ketiga, dan seterusnya, kita sudah bisa memperlakukan lahan pertanian kita sebagai pertanian organik tanpa mengalami penurunan hasil produksi. Apabila kita telah terlanjur tanam, maka boleh saja rabuk diaplikasikan. Namun, seyogyanya jangan sampai lebih dari usia 25 hari setelah tanam. Untuk lahan tegalan, kita bisa mengaplikasikan rabuk bersama benih dengan cara ditabur di lubang tanam, dan benih ditaruh di atasnya, ditutup tanah sekedarnya agar jangan sampai terkena sinar matahari langsung, dan kemudian disiram. Skema teknisnya adalah seperti gambar berikut. Sedangkan dosisnya, kita bisa menghitung 400 kg per hektar dibagi dengan populasi tanaman per hektar. Untuk aplikasi lahan kering yang lain, misalnya budidaya melon, semangka, brambang, atau sejenisnya, setelah permukaan tanah dibuka, rabuk bisa ditabur sepanjang larian. Kemudian tanah ditutup kembali dan terakhir disiram. Selanjutnya ditugal dan tabur benih. Untuk tanaman tebu, kita bisa memberikan rabuk sebagai pupuk dasar dengan dosis 4 kuintal per hektar, ditabur sepanjang larian. Aplikasinya adalah bersama dengan tanam, di mana pada saat tanam kondisi air cukup memadai untuk berkembang biaknya mikroba yang sangat membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Untuk tanaman keras, kita bisa memberikan rabuk di sekeliling tajuk tanaman 2 kali dalam setahun, yaitu awal musim hujan dan akhir musim hujan. Dosisnya menyesuaikan dengan usia tanaman. Untuk usia muda, antara setengah sampai 1 kg per pohon, dan bila sudah mulai produktif, kisaran dosisnya antara 2 sampai 5 kg per pohon. Nah, itulah pemirsa, sekedar yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan menggunakan rabuk sebagai pembedah tanah, maka lahan pertanian kita menjadi sehat. Kunci sukses pertanian adalah tanah sehat. Dengan demikian, maka produksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesuburan tanah secara alami, dengan bertambah baiknya ekologi dan ekosistem yang ada di dalam tanah. Demikian,
Terima kasih.